Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami, yaitu safety hazard bencana bertekanan. Pertama-tama dari kelompok kami, yang pertama yaitu saya sendiri, Nuha Lutfi dengan NPM 1824, yang kedua Firhan Adam dengan NPM 1838, dan yang ketiga Ayu Putri dengan NPM 1841. Next. Dasar Hukum K3 Bencana Tekanan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, bencana tekanan, dan tangki timbun. Next. Bencana bertekanan. Pada pasal 1, pengertian bencana bertekanan adalah bencana selain pesawat uap yang di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi tekanan udara luar, dipakai untuk menampung gas, udara, campuran gas, atau campuran udara baik digempa menjadi cair dalam keadaan larut maupun beku. Menurut pasal 5, bencana tekanan yang dimaksud antara lain tekanan lebih besar dari 1 kg per cm kuadrat dan volume lebih besar dari 2,25 liter, yaitu yang pertama adalah bencana penyimpanan gas atau campuran gas. Yang kedua, bencana penyimpanan bahan bakar gas yang digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan. Yang ketiga, bencana transport yang digunakan untuk penyimpanan atau pengangkutan. Yang keempat, bencana proses. Yang kelima, pesawat pendinginan. Ya, untuk bentuk atau model dari bencana penyimpanan gas atau campuran gas bisa dilihat dari gambar tersebut. Dan yang kedua yaitu bencana penyimpanan bahan bakar gas yang digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan bisa dilihat sebagai berikut. Dan yang ketiga adalah bencana proses berbentuk tangki tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Firhan NPM 38. Di sini ruang lingkup K3 bencana tekanan dan tangki timbun, yaitu ada perencanaan, kemudian pemasangan, kemudian ada pengisian, pengangkutan, pemakaian, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi, penyimpanan, pemeriksaan, dan pengujian. Setelah itu, syarat K3 perencanaan menurut pasal 7 ayat 1, yang pertama adalah pembuatan gambar konstruksi dan cara kerjanya. Yang kedua, perhitungan kekuatan konstruksi. Yang ketiga, pemilihan bahan, di mana bahan bersertifikat bahan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Yang keempat, menyediakan lembar data keselamatan untuk apabila bahannya asetilen dan aseton, khusus pembuatan bejana penyimpanan asetilen dan aseton. Yang kelima, pembuatan gambar konstruksi alat perlindungan dan cara kerja. Kemudian syarat K3 perencanaan menurut pasal 7 ayat 2. Pertama, pembuatan spesifikasi prosedur pengelasan atau welding procedure specification dan pencatatan prosedur kualifikasi atau prosedur qualification record. Yang kedua adalah pembuatan harus sesuai dengan gambar rencana. Yang ketiga, penomoran seri pembuatan. Yang keempat, rencana jenis zat pengisi. Kemudian syarat K3 pemasangan, perbaikan, dan modifikasi bejana tekan menurut pasal 7 ayat 3, yaitu membuat gambar rencana pemasangan, perbaikan atau modifikasi, kemudian pembuatan rencana gambar fondasi, landasan, dan rangka kaki, kemudian pembuatan prosedur kerja, aman pemasangan, perbaikan, dan modifikasi, kemudian pelaksanaan pemasangan, perbaikan, dan modifikasi harus sesuai dengan gambar rencana. Yang terakhir, pembuatan spesifikasi prosedur pengelasan atau welding procedure specification dan pencatatan prosedur kualifikasi atau prosedur qualification record bila dilaksanakan dengan pengelasan. Kemudian, syarat K3 alat perlengkapan dan pengamanan bejana bertekanan. Yang pertama harus ada pengukur tekanan atau pressure gauge atau manometer. Yang kedua adalah gelas penduga atau level gauge. Yang ketiga adalah pengukur panas atau termometer. Yang keempat adalah tingkapan pengaman atau safety valve. Dan yang kelima adalah plat nama. Kemudian, syarat K3 pewarnaan dan penyimpanan bejana tekan menurut pasal 7 ayat 21, yaitu yang pertama, bejana penyimpanan gas harus
diberi warna sesuai kode warna RAL 840HR. Yang kedua, pemberian warna diaplikasikan pada bagian bahu bejana penyimpanan gas, sedangkan pada bagian badan bejana penyimpanan gas boleh diberi warna lain, namun tidak boleh menggunakan warna yang bisa menimbulkan kerancuan. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri, NPM 41. Pewarnaan dan pelabelan bejana penyimpanan gas. Yang pertama, klasifikasi warna berdasarkan potensi bahan yang dimiliki. Jenis gas inert, warna pada bau bejana yaitu bright green RAL 6018. Yang kedua, oxidizing atau pengoksidasi, warna pada bau bejana light blue RAL 5012. Yang ketiga, flammable atau mudah terbakar, warna pada bau bejana yaitu red RAL 3000. Yang keempat, toxic and or corrosive, beracun dan atau korosif, warna pada bau bejana yellow RAL 1018. Yang kedua, klasifikasi gas-gas spesifik. Jenis gas asetilen, warna pada bau bejana yaitu maroon color 541 in BS381C atau RAL 3007 black red body dan solder. Yang kedua, oksigen, warna pada bau bejana O2 white RAL 9010. Yang ketiga, nitrous oxide, warna pada bau bejana yaitu blue RAL 5010. Yang ketiga, selanjutnya, tangki timbun berisi cairan mudah terbakar. Syarat-syaratnya yang pertama, nama plate, 2 pipa pengaman, 3 indikator volume, 4 pengukur temperatur, 5 katup pengisian dan pengeluaran, 6 manhole, 7 instalasi penyalur petir dan pembumian, 8 sarana pemadam kebakaran yang sesuai, 9 perlengkapan lainnya atau pemeriksaan dan maintenance. Pemeriksaan pengujian pertama, syarat-syarat yang pertama gambar konstruksi, kedua sertifikat bahan, ketiga MDR, keempat cara kerja bejana tekanan untuk bejana proses, yang kelima bagian luar dan dalam bejana tekanan, yang keenam bagian luar untuk tangka timbun, yang ketujuh ukuran atau dimensi teknis, yang kedelapan pengujian tidak merusak, NDT, hidrostatis test, atau volume tidak boleh lebih besar dari 0,2% semula. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.